Nah, jadi kan kemarin tuh ada kita menentukan ide pokok. Nah, ide pokok itu ada di halaman 118 dan 120. Nah, di situ kemarin dari teks diskusi itu kita mengambil data atau informasi dengan cara mencari ide pokok. Nah, definisi ide pokok kemarin adalah kalimat yang sifatnya paling umum. Nah, kemarin kalau yang udah selesai tapi belum dinilai, boleh dikumpulkan ke depan. Ada? Belum dikerjain. Ya, yang belum siapa aja coba? Kamu udah? Jabar udah? Semalam nggak datang atau kayak mana? Datang Ustaz. Hujan udah, Jan? Udah dikerjakan? Iya. Sabar aja, sabar. Kamu udah? Belum? Oh, berarti sinilah, coba bentar. Saya yang tinggalan pula buku saya. Botol. Enggak penuh. Bilang boy pulpen 1 M. Oke. Aku beli di Los Angeles ini. Mana aku tahu? Kalau sejarah ya Oke, ini saya sorry. Oke, ini saya jelaskan ulang ya. Jadi teks diskusi itu adalah jenis teks yang sifatnya punya sudut pandang atau isu tertentu yang nanti dia ada isinya berupa serangkaian paragraf yang bernilai pro dan kontra. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam penilaian pro dan kontra, kita diwajibkan tahu dulu bagaimana cara mendata informasi penting dari setiap paragraf. Gimana caranya? Jadi kalau dalam teks diskusi, terus kita mau mendata informasi penting, maka yang harus kita temukan adalah ide pokok paragrafnya. Nah, gitu dia. Ide pokok paragraf ini didefinisikan sebagai kalimat yang umum. Gitu ya. Kalimat yang umum ini ada beberapa cirinya kemarin. Pertama, dia bisa bersifat opini. Terus dia bisa merupakan kata kerja definitif seperti adalah, ialah, merupakan. Terus ada juga konjungsi simpulan seperti jadi, oleh karena itu kan? Dan kalau misalnya opini, dia ada kata-kata seharusnya, ada kata akan. Sementara kalau dia kalimat penjelas kemarin berupa fakta. Karena apa? Karena namanya menjelaskan itu sifatnya harus rinci. Kalau kita merincikan sesuatu, haruslah disertai dengan data. Nah, ini kita jelaskan kan, pasti harus rinci. Rinci itu supaya orang percaya harus dibarengi dengan data. Nah, data itulah yang berupa fakta. Fakta di sini selain dia punya tanggal dan tempat, fakta juga bisa tergambar dari adanya contoh kasus atau nama ilmiah. Gitu kan? Atau ada data-data seperti persentase, diagram, grafik. Nah, maka itulah yang dikatakan sebagai kalimat fakta, yang biasanya dalam paragraf disebut sebagai kalimat Waalaikumsalam. Kalimat penjelas. Jadi kan dalam konteks ini yang disebut sebagai informasi adalah kalimat yang umum. Waalaikumsalam.
Nah, inilah dia informasinya. Jadi kemarin kita ada baca 2 teks. Yang pertama ada anak-anak yang semakin tidak sehat karena faktor di rumah saja dan main game serta kurang olahraga. Satu lagi adalah tentang kesadaran rakyat Indonesia masalah membayar pajak. Ada yang kita udah jawab semalam sebenarnya ya. Di halaman 118. Saya foto aja dulu ya, biar enggak ini. Seratus 118. Bentar ya. Salam. Nah, Haris. Kenapa dari mana? Bertiga kalau di kamar mandi? Udah? Di halaman 118 itu kan di situ ada jenis paragraf tentang kesadaran rakyat dalam membayar pajak, ya. Nah di situ kan yang di paragraf 1, coba lihat semua bukunya halaman 118, ada cara agar tidak bertambah gemuk. Ini teksnya yang di halaman ini ya. Teksnya yang di halaman 117. Sebentar dulu. Nah di paragraf 1 tuh ide pokoknya adalah cara mengatasi anak bertambah gemuk. Di kalimat pertama ya, anak-anak hampir di seluruh dunia terutama di kota besar kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaiknya adalah dengan bermain olahraga. Berarti di kalimat terakhir. Kalau di kalimat terakhir ide pokoknya berarti dia paragraf apa kemarin? Paragraf induktif. Jadi kan paragraf itu ada 2. Kalau paragraf yang ide pokoknya di awal, maka dia namanya deduktif. Kalau dia di akhir, berarti induktif. Nah, itu dia. Udah selesai? Yang halaman 118 teks yang ini, kesadaran masyarakat membayar pajak, itu kan kemarin saya suruh tentukan ide pokoknya. Udah selesai.